Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan teori peubah. Sekarang kita masuk kepada bab peubah acak. Di sini sudah disebutkan terkait dengan definisi dari peubah acak, yaitu kita pertimbangkan melakukan suatu percobaan acak dengan ruang contoh S. Di sini lanjutkan bahwa peubah acak X adalah fungsi, di sini fungsi yang memetakan ruang contoh S ke himpunan bilangan real. Sedemikian sehingga setiap selang I di R, gitu ya, sehingga setiap selang I itu ada di R. Kemudian himpunan S elemen S dan X dalam kurung S itu elemen daripada I disebut kejadian di S. Untuk lebih memahami, kata kunci daripada peubah acak itu adalah fungsi pemetaan. Gitu ya. Itu kata kuncinya. Dia memetakan, dia ada suatu fungsi yang memetakan ruang contoh S ke himpunan bilangan real. Misalnya begini. Kita punya, ini adalah ruang contoh daripada suatu percobaan. Misalnya ruang contoh percobaan itu seperti ini. Kita misalnya ini adalah ruang contohnya. Kemudian di sini kita buat bilangan real. Ini adalah garis bilangan real. Berarti ini adalah S, ini adalah bilangan real. Maka peubah acak itu adalah fungsi yang memetakan antara ruang contoh S ke bilangan real, di mana bilangan real nilainya itu daripada positif tak terhingga sampai negatif tak terhingga. Kemudian perlu dipahami penulisan daripada peubah acak. Peubah acak itu ditulis dalam huruf kapital. Itu seperti ini. Ini adalah untuk peubah acak X, bukan huruf kecil. Misalnya, kita kasih contoh. Misalnya dalam pelemparan sebuah koin. Pelemparan sebuah koin. Maka kita dapatkan kalau kita melempar koin, maka S atau ruang contoh yang mungkin itu adalah muncul sisi muka ataukah muncul sisi belakang. Maka S-nya cuma ada dua, M atau B. Muka atau belakang. Ini pada pelemparan satu koin. Yaitu muncul muka ataukah muncul belakang. Maka S-nya cuma ada M dan ada B. Terus kalau kita mencari, kalau demikian, bagaimana peubah acak X-nya? Perhatikan. Kalau misalnya kita definisikan X, perhatikan. Kita definisikan X ini adalah, karena dia berupa fungsi, ingat, berarti kita definisikan dulu fungsinya. Itu adalah banyaknya sisi M yang muncul. Perhatikan, banyaknya sisi M yang muncul dari pelemparan satu uang logam tersebut. Kita sudah definisikan X-nya. Maka perhatikan, ini adalah S, di mana S, perhatikan nilainya cuma ada M dan ada belakang. Maka kita butuh di sini adalah bilangan real. Bilangan real nilainya itu kita misalkan ada 0 dan ada 1. Ini adalah bilangan real. Maka perhatikan, karena kita ingin melakukan pemetaan dari S ke R dengan menggunakan fungsi atau peubah acak X, ini peubah acak X, dengan ketentuan bahwa X adalah banyaknya sisi M yang muncul,
maka kita dapatkan bahwa 1 itu untuk M dia dipetakan kepada 1, sedangkan 0 dia dipetakan kepada sedangkan B atau belakang dia dipetakan kepada 0. Kenapa demikian? Karena M sisi muka muncul itu nilainya 1 karena cuma 1 kali muncul. Sedangkan untuk B, perhatikan B, ada nggak muka muncul? Tidak ada, maka nilainya 0. Gitu ya, maka nilainya 0. Demikian cara untuk pemetaan daripada peubah acak X. Nanti kita akan kasih beberapa contoh lain. Selanjutnya perhatikan definisi berikutnya, yaitu definisi kedua. Di sini definisi kedua disebutkan bahwa himpunan X elemen real di mana X kecil ini nilai daripada peubah acak itu sama dengan XS, di mana S itu elemen daripada ruang contoh S, disebut dengan ruang dari peubah acak X, gitu ya, disebut dengan ruang peubah acak X. Berarti ruang daripada peubah acak X itu yang ini, ruang daripada peubah acak X. Perhatikan, ini contoh 3.1. Perhatikan, sebuah percobaan pelemparan koin, masih soal yang sama, pelemparan koin. Kemudian di sini disebutkan bangun atau bentuk peubah acak X untuk penelitian ini. Kita disuruh buat peubah acak X untuk percobaan ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, kita disuruh menentukan ruang daripada peubah acak X. Perhatikan, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu disuruh membentuk suatu peubah acak X. Yang kedua, kita disuruh menentukan ruang daripada peubah acak X. Perhatikan jawabannya. Di sini disebutkan bahwa ruang contoh dari percobaan tersebut itu ini. Karena pelemparan uang koin kemungkinannya cuma ada 2. Apakah muncul sisi muka ataukah muncul sisi belakang, atau di sini kepala dengan ekor. Apakah muncul kepala atau muncul ekor. Itu maksudnya. Kemudian di sini kita definisikan fungsi dari S ke himpunan real. Selanjutnya kita buat peubah acaknya. Gitu ya, kita buat peubah acak yang memetakan ruang contoh S ke bilangan real. Di sini disebutkan bahwa X untuk kepala itu 0. Dan yang kedua, X untuk ekor itu sama dengan 1. Jadi di sini peubah acaknya itu, peubah acak X itu didefinisikan sebagai banyak muncul ekor. Banyak muncul ekor. Definisi daripada peubah acak X yang digunakan di sini itu adalah banyak muncul ekor. Sehingga kalau kepala muncul, maka nilainya 0. Sedangkan jika ekor muncul, nilainya 1. Gitu ya. Maka di sini disebutkan maka X adalah pemetaan yang tepat dan ini adalah sesuai dengan definisi daripada peubah acak. Dan itu disebut dengan peubah acak untuk percobaan tersebut. Selanjutnya, kita menentukan ruang daripada peubah acak X. Selanjutnya adalah menentukan ruang daripada peubah acak X. Simbolnya seperti ini. R kapital, X kapital. Perhatikan, karena tadi sudah ditentukan bahwa hasil pemetaannya pada bilangan real itu nilainya 0,1, maka bisa disebutkan bahwa ruang daripada peubah acak tersebut adalah 0,1. Sesuai dengan definisi 3.2 tadi, bahwa X kapital S yang ini
X kapital S itu sama dengan X kecil, itu adalah nilai daripada pembacak, nilai daripada bilangan real, suatu bilangan real, maka ini disebut dengan ruang daripada pembacak X. Sehingga didapatkan ruang daripada pembacak X itu adalah 0 dan 1. Nah, sedangkan di bawahnya ini adalah contoh atau gambar pemetaannya. Misalnya ini adalah ruang contoh, itu ada ekor, ada kepala. Kemudian ini adalah bilangan real, garis bilangan real, nilainya itu adalah 0 dan ada 1. Ingat, kita definisikan tadi X ini, X kapital adalah banyaknya muncul ekor. Jadi kalau tail itu kepada 1, sedangkan kepala muncul ke 0. Itu salah satu cara penentuan ruang contoh. Selanjutnya kita masuk kepada contoh berikutnya. Kita kasih teladan berikutnya. Misalnya ya, contoh berikutnya. Pelemparan 3 uang logam. Perhatikan, kita misalkan adalah pelemparan 3 uang logam. Kemudian kita definisikan X-nya. Pembacak X-nya itu adalah berapa kali, atau berapa kali ya. X-nya itu berapa kali sisi gambar muncul. Oke, misalnya berapa kali sisi gambar muncul. Yang pertama yang kita tentukan adalah menentukan ruang contoh dulu. Ruang contoh dalam hal ini adalah S. Karena ini pelemparan 3 uang logam, perhatikan, kita bisa buat diagram pohonnya, yaitu angka. Berarti di sini ada angka, ada gambar, kemudian di sini ada lagi angka, ada gambar. Angka, gambar. Kemudian untuk gambar sendiri, angka gambar, angka gambar, angka gambar, sehingga didapatkan angka gambar, angka gambar angka gambar. Yang ini gambar angka gambar angka gambar angka, dan yang terakhir adalah gambar. Perhatikan, berarti kita dapatkan ruang contoh S itu adalah angka gambar, angka gambar angka gambar, gambar angka gambar angka gambar angka, dan yang terakhir adalah gambar. Oke, ada 8 ruang contohnya. Ada sebanyak 8 ruang contohnya. Perhatikan peubah acak X. Perhatikan ya, peubah acak X. Di sini peubah acak X didefinisikan bahwa berapa kali sisi gambar yang muncul. Berapa kali sisi gambar muncul. Berapa kali sisi gambar muncul. Perhatikan. Untuk sisi gambar muncul, perhatikan ya. Untuk yang ini, untuk yang pertama, sisi gambar muncul itu tidak ada. 0. Perhatikan, sisi gambar muncul itu 0. Sedangkan yang di sini, munculnya sisi gambar itu adalah 1 kali.
Sedangkan yang ini juga 1. Yang ini 2. Yang ini berapa kali? Itu 2. Ini seharusnya muncul sisi gambar 2, cocok. Yang ini muncul sisi gambar 1. Yang ini muncul sisi gambar 2. Yang ini muncul sisi gambar 2. Dan ini 3. Perhatikan. Sehingga kalau ditanyakan, tentukan ruang daripada peubah acak X. Kalau ditanyakan ruang daripada peubah acak X, maka kita bisa tentukan bahwa ruang daripada peubah acak X itu sama dengan nilai-nilainya di sini. Itu ada 0, ada 1, ada 2, dan ada 3. Maka bisa ditentukan bahwa ruang daripada peubah acak X itu adalah 0, 1, 2, 3. Misalnya bagaimana? Kalau misalnya kita mau cari peubah acak X untuk A, maka nilainya adalah 0. Kemudian peubah acak X A, G, maka nilainya adalah 1. Dan seterusnya. Itu adalah contoh lain terkait dengan menentukan ruang daripada peubah acak X. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan peubah acak diskrit. Sama halnya karena ada dua rumpun yang akan kita bahas, yaitu diskrit dan kontinu. Baru peubah acak itu terbagi dua, yaitu peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Perhatikan di sini saya sudah sebutkan terkait dengan definisi daripada peubah acak diskrit. Itu bahwa jika ruang daripada peubah acak X itu diperoleh dengan cara menghitung atau dapat dihitung, misalnya nilai-nilainya cacah 0, 1, 2, 5, 7, 9, dan seterusnya. Itu berupa bilangan cacah. Bisa dicacah. Maka X tersebut disebut dengan peubah acak diskrit. Kalau bisa dicacah, bisa dihitung, bisa dicacah, maka di peubah acak X tersebut disebut dengan peubah acak diskrit. Sebagai contoh, kita sebutkan contoh. Itu misalnya pelemparan 2 buah dadu. Nah, coba perhatikan. Pelemparan 2 buah dadu. Kemudian kita definisikan bahwa X-nya ini itu adalah jumlah sisinya itu genap. Jumlah sisi yang muncul genap. Perhatikan. Maka kita cari dulu ruang contohnya, ruang contoh daripada kejadian ini. Kita misalkan angkanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dadu itu ada 6 sisi nilai-nilainya. Kemudian di sini itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita dapatkan di sini pasangannya 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1,
sampai didapat 2,6. Ini juga didapat sampai 6,1. Di sini didapat, di sini 6,6. Oke, diperhatikan. Berarti banyaknya ruang contoh yang mungkin untuk pelemparan dua dadu itu adalah 36 banyaknya. Mulai dari 1,1, 2,1 sampai 6,6. Itu adalah ruang contoh yang kita peroleh. Berarti kalau kita mau gambarkan S-nya itu mulai daripada 1,1, 1,2 sampai 6,6. Dan itu sebanyak 36. Banyaknya ruang contoh S. Selanjutnya, perhatikan pembacak X tadi. Jadi kalau misalnya kita buat X 1,1. Kalau kita cari X 1,1, itu nilainya berapa? Perhatikan, jumlah sisi yang muncul genap. Berarti cuma ada dua kemungkinan. Apakah dia ganjil ataukah dia genap. Perhatikan, dadu 1 muncul 1, angka 1, dadu kedua muncul angka 1. Jumlahnya bagaimana? Apakah genap atau ganjil? 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh, genap. Berarti dia nilainya adalah 1. Kalau kita cari misalnya X, kita cari nilai X 1,2. Ini nilainya berapa? Dadu pertama 1, dadu kedua 3. Jumlahnya bagaimana? Oh, 3. 3 itu ganjil atau genap? Ganjil. Maka nilainya 0. Berarti cuma ada dua kemungkinan, ganjil atau genap. Dengan demikian, kita bisa tentukan bahwa ruang daripada peubah acak X ini itu nilainya cuma ada 2, 0 atau 1. Sekarang perhatikan. Tadi di definisi 3 disebutkan bahwa jika ruang daripada peubah acak X dapat dihitung atau berupa hitungan, maka disebut dengan peubah acak diskrit. Perhatikan nilainya. Nilainya untuk ruang daripada peubah acak X itu adalah 0 dan 1. Dia berupa cacahan, 0 atau 1. Dengan demikian, kita bisa sebutkan bahwa peubah acak X untuk percobaan ini adalah peubah acak diskrit. Dia disebut dengan peubah acak diskrit. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang penting perhatikan untuk ruang daripada peubah acak X tersebut. Kalau ruang daripada peubah acak X tersebut itu dapat dihitung, misalnya 0, 1 dan seterusnya seperti yang saya sebutkan tadi, maka dia disebut dengan peubah acak diskrit. Jadi yang diperhatikan itu adalah Rx-nya. Selanjutnya, kalau seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita bahas diskrit, maka ada pasangannya, yaitu kontinu. Peubah acak kontinu. Di sini didefinisikan bahwa jika ruang daripada peubah acak X tersebut tidak dapat dihitung atau tidak dapat dicacah, maka peubah acak X tersebut disebut dengan peubah acak kontinu. Perhatikan perbedaannya. Kalau bisa dicacah disebut dengan peubah acak diskrit, dan kalau tidak bisa dicacah maka disebut dengan peubah acak kontinu. Jadi nanti kalau kita dapatkan ruang daripada peubah acaknya berupa selang, itu berupa selang, misalnya Rx-nya, kita misalnya dapatkan nanti, kita dapatkan Rx-nya, itu nilainya, misalnya nilainya adalah kita simbolkan X,
itu mulai daripada 0 sampai 1. Misalnya kita dapatkan ruang daripada peubah acak X-nya itu berupa selang, misalnya dari 0 sampai 1, maka ini disebut dengan peubah maka X di sini disebut dengan peubah acak kontinu. Dia adalah peubah acak kontinu. Itu yang membedakan antara peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Kita cukupkan untuk materi pada pertemuan kali ini. Insya Allah ta'ala nanti dilanjutkan kepada fungsi peluang daripada peubah acak diskrit dan fungsi peluang daripada peubah acak kontinu. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.